Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang sudah lengkap. Itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Setelah simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas magnet uang yang kuat ini nyata dan ada. Meskipun afirmasi pada dasarnya adalah perubahan internal, energi yang dipancarkannya dapat mempengaruhi lingkungan eksternal seseorang. Konsep hukum tarik-menarik menyatakan bahwa energi yang dipancarkan oleh pikiran dan perasaan seseorang dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Dengan mengubah energi internal melalui afirmasi yang positif, seseorang dapat menarik pengalaman yang sejalan dengan keinginan mereka, termasuk terjadinya sinkronisitas. Sinkronisitas inilah yang dimaksud kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan tadi. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tidak hanya bagaimana Anda merasa, tetapi juga bagaimana Anda bertindak dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap Anda. Afirmasi bukan hanya sekedar mantra kosong. Afirmasi yang disampaikan dengan keyakinan dan diulang secara teratur dapat mengubah energi seseorang dan secara langsung mempengaruhi lingkungan eksternal, ciptakan kondisi yang mendukung pencapaian tujuan. Energi positif yang dipancarkan. Afirmasi adalah pernyataan positif yang digunakan untuk memperkuat keyakinan positif tentang diri sendiri dan masa depan. Ketika seseorang mengucapkan afirmasi dengan keyakinan, mereka secara aktif mengarahkan energi positif ke dalam diri mereka sendiri. Ini membantu mengubah persepsi mereka tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Misalnya, jika seseorang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja, mereka dapat mengulang-ulang afirmasi seperti, "Saya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan efisien dan tepat waktu." Atau terkait magnet uang, uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah. Dengan mengucapkan afirmasi ini secara teratur, individu tersebut menciptakan energi positif di sekitar dirinya sendiri, yang dapat mempengaruhi suasana hati mereka dan interaksi dengan rekan-rekan, dan pada gilirannya memancarkan getaran ke dunia di sekitarnya. Pengaruh terhadap lingkungan eksternal. Energi positif yang dipancarkan oleh afirmasi tidak hanya mempengaruhi individu yang mengucapkannya, tetapi juga berdampak pada lingkungan di sekitarnya. Ketika seseorang memancarkan sikap yang positif dan optimis, orang lain cenderung merasakan dan merespon energi tersebut. Dapat menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan dan produktif di tempat kerja, di rumah, atau dalam lingkungan sosial. Misalnya, jika seseorang secara konsisten mengucapkan afirmasi tentang kreativitas mereka mungkin menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekan kerja mereka. Ini dapat memicu diskusi yang kreatif, menghasilkan solusi baru untuk masalah yang kompleks, dan meningkatkan kerjasama tim secara keseluruhan. Memudahkan pencapaian tujuan. Pengaruh afirmasi tidak berhenti pada penciptaan lingkungan yang mendukung. Mereka juga dapat secara langsung memudahkan pencapaian tujuan. Dengan mengulang-ulang afirmasi yang sesuai dengan tujuan mereka, seseorang memprogram pikiran bawah sadar untuk percaya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Ini meningkatkan motivasi, ketekunan, dan kemampuan untuk mengatasi rintangan yang mungkin muncul. Misalnya, jika seseorang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan mereka dapat menggunakan afirmasi seperti, "Saya menjaga tubuh saya dengan makan makanan bergizi dan berolahraga secara teratur." Dengan mengulang afirmasi ini setiap hari, individu membiasakan pikiran mereka untuk memprioritaskan kesehatan, sehingga memudahkan mereka untuk mengambil keputusan yang mendukung tujuan tersebut. Benar, afirmasi atau pemikiran positif yang dinyatakan secara berulang-ulang dapat mempengaruhi energi dan sikap seseorang, yang pada gilirannya mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Ini karena pemikiran positif cenderung menciptakan sikap yang lebih optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan, sehingga memungkinkan seseorang untuk menarik peluang dan solusi yang mendukung pencapaian tujuan mereka. Berafirmasi atau mengulang-ulang pernyataan positif tentang diri sendiri atau tujuan telah menjadi praktek yang populer dalam pengembangan diri psikologi positif.
Meskipun berafirmasi dapat dilakukan kapan saja, pagi, siang, maupun malam, ada argumen yang menunjukkan bahwa waktu-waktu tertentu mungkin lebih efektif daripada yang lain. Jadi kapan waktu yang paling efektif untuk berafirmasi dan mengapa? 1. Pagi hari. Membangun fondasi positif untuk hari yang baik. Afirmasi di pagi hari dapat menjadi langkah yang sangat kuat untuk memulai hari dengan sikap yang positif. Saat bangun tidur, pikiran kita cenderung lebih terbuka dan menerima. Lakukan afirmasi pada saat ini membantu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif, membantu membangun fondasi positif untuk hari yang akan datang. Selain itu, afirmasi pagi hari dapat membantu mengatur sikap mental kita sebelum kita terjebak dalam kegiatan sehari-hari. 2. Sebelum tidur, memperkuat pembentukan pola pikir positif. Sebelum tidur adalah waktu di mana pikiran kita mulai tenang dan lebih terbuka menerima sugesti. Dengan melakukan afirmasi positif sebelum tidur, kita dapat memperkuat pembentukan pola pikir positif di bawah sadar kita. Hal ini dapat mempengaruhi mimpi dan memberi pengaruh positif pada tidur kita. Selain itu, afirmasi sebelum tidur dapat membantu kita mengakhiri hari dengan perasaan damai dan optimis yang dapat mempengaruhi kualitas tidur dan mempersiapkan kita untuk hari berikutnya. 3. Ketika dibutuhkan, menghadapi tantangan dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain pagi dan sebelum tidur, waktu-waktu lain yang efektif untuk berafirmasi adalah ketika kita menghadapi tantangan atau merasa rendah diri. Saat kita merasa cemas, takut, atau tidak yakin, melakukan afirmasi positif dapat membantu kita mengubah pola pikir negatif menjadi yang lebih positif. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi kita untuk menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif. 4. Selama meditasi atau saat berolahraga, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Selama meditasi atau saat berolahraga adalah waktu lain yang efektif untuk melakukan afirmasi. Ketika kita sedang bermeditasi atau berolahraga, pikiran kita cenderung lebih fokus dan konsentrasi. Melakukan afirmasi positif pada saat ini dapat mengubah kita memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh kita, sehingga meningkatkan efektivitas afirmasi tersebut. Kadang istilah afirmasi, kemudian sugesti, digunakan secara bergantian. Sebenarnya apa bedanya? Afirmasi adalah proses atau tindakan yang menyatakan atau memperkuat keyakinan positif tentang diri sendiri atau situasi tertentu. Ini melibatkan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat positif untuk memperkuat keyakinan atau mengarahkan pikiran ke arah yang lebih positif. Misalnya, saya mampu mencapai tujuan saya adalah sebuah afirmasi yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan diri seseorang. Sugesti, di sisi lain, adalah pengaruh atau pengendalian pikiran seseorang dengan memberikan saran atau instruksi kepada mereka, baik secara sadar atau tidak sadar. Sugesti dapat datang dalam bentuk kata-kata, suara, atau tindakan, dan sering digunakan dalam hipnotis atau terapi perilaku. Contohnya adalah seorang hipnoterapis memberi saran kepada kliennya untuk merasa lebih percaya diri. Perbedaan utama antara afirmasi dan sugesti adalah dalam cara dan tujuan penggunaannya. Afirmasi bertujuan untuk memperkuat keyakinan positif dan memperbaiki diri. Sementara sugesti lebih tentang mempengaruhi pikiran seseorang untuk mengubah perilaku atau persepsi mereka. Contohnya jika seseorang mengatakan kepada diri sendiri, saya bisa melakukan ini. Itu adalah afirmasi yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan diri mereka sendiri. Namun jika seseorang memberi saran kepada orang lain, Anda merasa lebih percaya diri sekarang. Itu adalah sugesti yang bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang tersebut. Hasil afirmasi atau sugesti memang nyata ada, tetapi variasi dari satu individu ke individu lainnya. Pada beberapa orang, afirmasi atau sugesti dapat memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan keyakinan diri, mengurangi stres, atau bahkan memotivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini sering kali terjadi karena sugesti atau afirmasi dapat membentuk pola pikir positif dan mempengaruhi perilaku. Namun bagi beberapa individu, efeknya mungkin tidak sebesar yang diharapkan, karena hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepercayaan pribadi, terkait kondisi sosial dan latar belakang pengalaman hidup seseorang, hambatan mental yang ada, dan lain-lain. Ini yang sebaiknya dibereskan terlebih dahulu. Penting untuk diingat bahwa hasil afirmasi atau sugesti tidak secara langsung dan dapat membutuhkan waktu serta konsistensi dalam prakteknya. Selain itu, kombinasi afirmasi dengan tindakan terinspirasi dan usaha yang sungguh-sungguh juga bisa membantu mencapai hasil yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan afirmasi ini? Uang datang kepadaku dengan mudah dan berlimpah. Ya,
Afirmasi semacam itu termasuk salah satu yang efektif membuat seseorang menjadi magnet uang yang kuat. Selamat coba. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-378 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.